Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk memuji serta menyembah Tuhan. Walaupun kita saat ini tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita tetap dalam hadirat Tuhan untuk memuji serta mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Haleluya. Banyak hal telah Kau buat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak hal Kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, hanya Kau yang mengerti yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
mari sembah Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, angkat pujian bagi Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Saat ini Engkau pertemukan kami untuk kami menyembah-Mu, untuk kami memuji nama-Mu. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai Tuhan ibadah kami sore hari ini Bapa. Kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini dimanapun kita berada, dimanapun kita saat ini ada dalam kondisi apapun, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Kalau Bapak Ibu yakin, kalau Bapak Ibu percaya, saat ini juga kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian ini. Amin. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Amin. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Amin. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Amin. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sing sabar lan mantep. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Haleluya. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Amin. Sing
dia adalah obat. Di dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, kita tetap bersuka cita. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Karena kita tetap gandol sama Tuhan Yesus. Untuk itu tetap sabar, tetap mantap dari Gusti Yesus. Sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan benarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dia sungguh luar biasa. Dia sungguh ajaib bagi kita. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan sama-sama, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari sama-sama saya katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, terima kasih, hanya Kau Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan, mungkin Engkau kerjakan bagi kami. Tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah. Sekali lagi, tak akan goyah. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah
Di saat-saat yang sulit seperti ini Tuhan, kadangkala hati kami lemah, kami kehilangan pegangan, kami kehilangan gairah, kami kehilangan sukacita. Tetapi di saat itu pula kami senantiasa datang kepada Tuhan, sebab kami tahu hanya di dalam Tuhan Yesuslah sumber kekuatan dan sukacita kami. Karena kami tahu bahwa selalu ada jalan keluar, ada solusi Tuhan sediakan dengan pasti kepada kami orang-orang yang percaya, yang mengasihi janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu boleh tersampaikan dengan jelas dan sederhana kepada mereka yang mendengarkan. Mereka diberkati, nama Tuhan ditinggikan. Hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dan kuasai, supaya hamba boleh menyampaikan maksud-Mu dan rencana-Mu melalui firman Tuhan kepada kami semuanya. Terpuji Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kesempatan hari ini di minggu terakhir di bulan Mei ini kita juga sedang merayakan Hari Pentakosta. Ya, Hari Pentakosta. Dan kalau kita kenal pada zaman gereja sekarang yaitu Hari Pencurahan Roh Kudus. Kapan Roh Kudus dicurahkan? Sudah dicurahkan 2000 tahun lebih yang lalu di Yerusalem. Tepatnya ketika para murid-murid berkumpul di salah satu loteng di Yerusalem. Mereka mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus itu nyata dalam hidup mereka. Dan itu adalah tanda Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, kita sedang memperingati Hari Pentakosta ini bagi kita semuanya. Ini juga hari yang sangat penting. Dan ini menjadi sebuah hari sebagai rahasia letak berdirinya gereja Tuhan sampai hari ini. Gereja bisa eksis sampai hari ini sesungguhnya bukan karena pekerjaan manusia. Iya, dari sejak pertama Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh gereja. Tetapi bagaimana gereja eksis sampai hari ini, bahkan sampai menjangkau seluruh dunia, menjangkau seluruh bangsa, menjangkau seluruh pulau, kaum, suku dan bangsa, bahasa, itu adalah pekerjaan Roh Kudus secara nyata. Ya. Dan Roh Kudus itu bukan hanya dicurahkan dulu pada zaman Pentakosta, ya, di Yerusalem, tetapi sudah dinyatakan dan bekerja, berkarya juga sampai hari ini. Dan bagi kita semuanya, apalagi di kalangan gereja aliran Pentakosta, karismatik, istilah Pentakosta ini bukan satu istilah yang aneh, bukan istilah yang unik, tetapi itu sudah melekat bagi gereja kita. Dan sebetulnya istilah Pentakosta itu bukan hanya milik gereja Pentakosta saja, tetapi milik semua gereja. Gereja apapun yang atas dasar Yesus Kristus berdiri di muka bumi ini, nah Pentakosta adalah milik mereka semuanya. Dan itu adalah rahasia berdirinya gereja terus menerus sampai pada zaman akhir ini. Nah, sekarang pada saat hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkenaan dengan Pentakosta, dengan sebuah tema makna Pentakosta. Dan sebelum kita jauh melihat apa makna Pentakosta yang sesungguhnya, kita lihat dulu apa itu Pentakosta. Istilah itu dari mana? Mengapa ada Pentakosta? Kalaupun gereja mengenal Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus itu terjadi pertama kali di loteng Yerusalem, sebetulnya
istilah Pentakosta ini itu sudah dirayakan oleh orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Ya. Hanya istilah itu belum muncul, Pentakosta itu belum muncul, tetapi perayaan itu yang terus menerus sudah dirayakan sampai pada sekarang ini. Nah, sebetulnya dalam Perjanjian Lama, Pentakosta itu disebut oleh orang Yahudi itu adalah hari ke-50. Ya, hari 7 minggu, 7 sabat. Dan itu adalah hari orang 50 hari setelah orang Mesir merayakan hari Paskah di Mesir. Paskah itu pertama kali mereka rayakan waktu mereka keluar dengan buru-buru. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan malam hari itu mereka merayakan Paskah. Dengan mereka harus menyembelih korban, ya, kambing atau domba. Dan mereka harus memakannya bersama-sama. Dan itu adalah Paskah pertama. Setelah itu mereka keluar dari Mesir, terus berjalan dan setelah 50 hari, tepat 50 hari kemudian perjalanan mereka ada di lereng Gunung Sinai. Jadi 50 hari setelah Paskah mereka keluar dari Mesir, mereka ada di lereng Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu tentunya ingat apa sebuah peristiwa besar yang terjadi di Gunung Sinai. Yaitu turunnya hukum Taurat. Turunnya Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada orang Israel. Jadi ini adalah hari yang bersejarah. 50 hari setelah Paskah turunnya hukum Taurat kepada orang Israel. Nah, bagaimana dengan perjanjian lama, perjanjian baru? Kita sekarang hidup pada masa gereja, pada masa perjanjian baru. Nah, hari ke-50 yang dimaksud di dalam perjanjian baru adalah 50 hari setelah Paskah. Setelah Yesus bangkit dari kematian. Setelah Yesus bangkit dari kematian, maka 50 hari setelah itu, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang menjadi awal cikal bakal berdirinya gereja mula-mula, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dan hari yang ke-50 itulah digenapi tepat nubuatan Nabi Yoel dalam pasal 2 ayat 28 dan 29. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi Yoel menubuatkan nanti suatu saat aku akan mencurahkan rohku ke atas seluruh manusia. Dan ada beberapa tanda manifestasi yang ditunjukkan di sana tadi. Nah, itu baru digenapi di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ada 3 ayat mencatat dalam pasal 2 ini tanda Roh Kudus dicurahkan. Ya, beberapa dari banyak manifestasi sebetulnya. Jadi manifestasi Roh Kudus itu bukan hanya kita tahu dan kenal dari 3 ini saja. Ciri Roh Kudus sudah dicurahkan, tetapi banyak hal.
Tetapi melalui pencurahan Roh Kudus di Yerusalem ini ada 3 tanda yang kita ketahui. Yang pertama dikatakan, maka turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh ruangan. Jadi ada seperti tiupan angin keras. Seperti apa kira-kira tiupan angin keras? Mungkin misalnya begini. Wah, itu memenuhi ruangan yang ada di hotel di loteng Yerusalem. Dan itu tanda yang pertama. Yang kedua dikatakan dalam ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ada lidah-lidah seperti nyala api. Ingat, jelas dikatakan di sini seperti nyala api, bukan nyala api. Kalau nyala api bisa terbakar rambut mereka, bisa terbakar pakaian mereka, tetapi seperti nyala api. Sebabnya kalau di kalangan gereja, di gereja kita melihat simbol-simbol api, tidak lain tidak bukan biasanya kita langsung ngerti itu adalah simbol daripada Roh Kudus. Dan tanda yang ketiga dalam ayat 4, maka dikatakan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi setelah ada tanda yang pertama, kedua, maka yang ketiga tandanya adalah mereka tiba-tiba berbicara dengan bahasa yang lain. Bahasa yang tidak mereka mengerti. Kalau mungkin mereka saat itu berbicara dalam bahasa Aram, ya, bahasa Yunani, atau juga mungkin ada sebagian dari orang Israel yang berbahasa Ibrani, tetapi tiba-tiba mereka ada yang berbicara bahasa Mesopotamia, bahasa Arab, bahasa Partia, bahasa Kapadokia, dan lain-lain sebagainya. Mereka berbicara, itu adalah tanda. Ya, itu adalah salah satu tanda mereka sedang dipenuhi Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Nah, bagi kita tentunya sebagai gereja Tuhan, hal ini sudah bukan rahasia lagi. Kita sudah mengenal dekat dengan manifestasi Roh Allah yang bergerak terus membakar semangat hidup gereja untuk bangun, untuk terus maju dan bergerak mencapai misi ilahi untuk memenuhi bumi ini sampai seluruh bumi memahami kehendak Tuhan. Nah, kita akan melihat ada 3 makna Pentakosta yang saya catat dari beberapa hal yang akan kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, supaya manusia mengenal Allah. Makna Pentakosta yang pertama adalah mengapa harus ada Pentakosta? Mengapa harus ada pencurahan Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Yang pertama adalah supaya manusia mengenal Allah. Kembali lagi tadi, hari yang ke-50 di perjanjian lama adalah hari 50 hari setelah Paskah pertama di Mesir, dan genap mereka tiba di Gunung Sinai, dan Tuhan memberikan 10 perintah, 10 hukum Taurat kepada orang Israel. Untuk apa tujuannya hukum Taurat itu diberikan? Supaya mereka memahami tentang Allah. Allah memperkenalkan dirinya yang kudus. Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya supaya umatnya mengerti kalau yang Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang nyata, yang sifat-sifatnya harus dipuji dan dipuja. Bayangkan 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Tidak ada pengajaran, tidak ada khotbah tentang Tuhan, tidak ada pengajaran tentang Yahweh. Nah, kalau mereka diceritakan tentang Allahnya Abraham, mungkin mereka banyak tidak mengerti. Siapa itu? Apa itu? Di mana dia? Bagaimana dia? Nah, baru sebabnya Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah dan juga supaya Tuhan
bisa memperkenalkan dirinya kepada orang Israel. Dan orang Israel bisa memahami tentang Tuhan. Dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27 berkata demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan berjanji, Tuhan berkata bahwa akan diberikan hati yang baru kepada umat Israel, kepada orang Yahudi, dan juga kepada kita. Dan selain daripada hati yang baru, maka Tuhan juga akan memberikan Roh Kudus kepada kita diam di dalam batin kita. Untuk apa? Membuat kita supaya kita hidup menurut ketetapan-ketetapan. Berpegang pada perintah dan peraturan-peraturannya. Jadi sebetulnya dari mana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dari firman-Nya. Kita bisa mempercayai Allah dari firman. Seberapa kuat kadar iman kita, itu ditentukan seberapa banyak kita mempercayai firman Tuhan. Banyak orang belajar Alkitab, banyak orang mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi belum tentu mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak bekerja di dalam dirinya, membuat hatinya percaya kepada Tuhan. Sebab yang membuat hati kita ini bisa dibukakan dan tumbuhlah benih iman di dalam jiwa kita, itu bukan jasa kita manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja untuk membuat orang-orang manusia itu bisa mempercayai firman-Nya. Dan ketika dia mempercayai firman-Nya, dia pasti akan percaya bahwa Yesus yang diperkenalkan di dalam firman-Nya, pasti dia percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Yang membuat Petrus mengaku bahwa Yesus itu ternyata bukan Elia. Yang membuat Petrus mengaku kalau Yesus itu bukan salah satu dari para nabi-nabi dalam perjanjian lama, adalah Allah. Ya, Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Itu sebabnya dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi jelas tujuan hukum Taurat diberikan supaya orang Israel mengenal lebih dekat, mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan semakin dimantapkan di dalam zaman gereja pada zaman ini, Roh Kudus diberikan supaya oleh firman Tuhan kita makin mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kalaupun kita percaya Yesus, sekali lagi bukan karena jasa kita. Itu semata-mata oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Rasul Paulus sebelum dia dulu dikenal Saulus. Dia seorang yang bengis, orang yang mengejar-ngejar jemaat mula-mula dan para rasul-rasul, dan ada banyak orang yang dianiaya pada awal gereja mula-mula. Tetapi tiba-tiba dikatakan dia ditangkap oleh Tuhan. Dan akhirnya dia seorang penganiaya jemaat yang dulunya. Setelah itu berbalik 180 derajat. Menjadi seorang yang percaya, pembela imannya yang mati-matian. Dia mau melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Tuhannya. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Seorang penganiaya jemaat menjadi orang yang rela menderita, rela teraniaya, bahkan rela mati
demi Kristus. Kenapa? Karena pengenalannya akan Kristus membuat dia menyala-nyala di dalam pelayanannya. Sebab jadi berkata bahwa pengenalan akan Kristus, ya, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka dikatakan semuanya kebanggaannya yang dulu, semua kehebatannya, ketenarannya yang dulu itu dianggap seperti sampah. Tidak ada artinya, tidak berguna lagi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus menjadikan semuanya masa lalunya itu seperti tidak berarti. Tidak ada apa-apanya. Sebabnya dia begitu bangga menjadi milik Kristus. Begitu senang sekali dia mengenal Kristus. Jadi siapa yang membuat Rasul Paulus bisa berubah? Hatinya diubahkan dengan sekejap. Bukan dia, tetapi Tuhan. Adalah Roh Kudus yang bekerja, membuat dia, menggerakkan dia. Sehingga pola pikirnya, pemikirannya yang lama diubahkan dalam sekejap. Dulu penyangkal Tuhan, dulu anti dengan Kristus, dulu penganiaya gereja. Sekarang pembela iman yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu karena Roh Kudus. Saya percaya mungkin ada orang-orang yang kita gumuli hari-hari ini. Dari dulu kita sudah berdoa, Tuhan tolong suami saya supaya dia bisa mempercayai bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong anak saya. Tuhan tolong istri saya. Tolong orang tua saya. Tolong sahabat saya ini Tuhan. Dulu mungkin mereka sudah jadi Kristen. Tetapi sampai sekarang ya kekristenannya biasa-biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus belum menggerakkan hatinya. Yakinlah tidak ada hati yang begitu keras sehingga Tuhan tidak bisa menjamahnya dan mengubahnya. Bagi kita mungkin kita sampai berhenti, mungkin dia itu sudah gak mungkin percaya kepada Yesus karena hatinya keras. Tetapi kalau kita tidak menyerah dan kita menggumuli di dalam doa, kita menyerahkan supaya Roh Kudus bekerja, maka hati sekeras apapun seperti Rasul Paulus, Tuhan sanggup ubahkan. Tuhan buat mereka bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melalui apa? Tentunya melalui firman-Nya. Ada sarana mereka mengenal Yesus, yaitu melalui firman. Maka Roh Kudus menggerakkan hati orang itu bisa mempercaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab firman Tuhan diberikan sebagai sarana Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Kalau misalnya Alkitab tidak ada, kalau misalnya firman Tuhan tidak ada, dari mana kita bisa mengenal Allah? Tentu tidak bisa juga. Ya. Firman Tuhan diberikan, baru setelah itu firman Tuhan disampaikan, maka Roh Kuduslah yang bekerja selanjutnya menggerakkan hati kita. Jadi sama saja kalau misalnya saya berkhotbah di sini seperti saat ini, saya berkhotbah sampai menyala-nyala, berkeringat mungkin ya, sampai antusias luar biasa, berkobar-kobar. Tetapi kalau Roh Kudus tidak bekerja di hati Bapak Ibu, maka sama saja firman Tuhan itu hanya sekedar masuk ke telinga kiri, kanan, keluar ke telinga kiri. Hanya sekedar untuk pengetahuan saja. Tetapi bagaimana firman itu bisa bekerja di dalam diri kita? Bagaimana firman Tuhan itu bisa membangun iman kita? Bagaimana firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi kita? Apabila Roh Kudus bekerja bersama dengan firman-Nya di dalam hati kita. Jadi ini luar biasanya pada zaman kita sekarang. Roh Kudus memantapkan firman itu, firman yang pernah kita dengar. Mungkin firman Tuhan, ada firman Tuhan yang dulu sudah lama kita dengarkan. Itu Roh Kudus bisa mengingatkan lagi. Sehingga kita bisa dikuatkan oleh setiap perkataan-perkataan firman Allah. Jadi kalau ada program gereja untuk pembacaan Alkitab 1 tahun, mari tekuni semuanya. Karena dari mana kita lebih mencintai Allah kita, lebih memahami dan mengenal Tuhan kita kalau kita tidak memberi hati kita untuk mengoreksi firman-Nya. Dan tentunya kalau kita membaca firman Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja terus.
maka kita bisa diberkati oleh firman Tuhan. Makna Pentakosta yang kedua adalah Pentakosta mengingatkan kita bahwa kita hidup di hari terakhir. Pentakosta mengingatkan bahwa kita ini sedang hidup di hari yang terakhir. Kisah 2 ayat 17. Ini adalah salah satu kutipan khotbah Petrus, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya, akan terjadi. Jadi Petrus mengutip nubuatan Nabi Yoel tadi dicatat kembali dalam pasal 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Jadi peristiwa yang akan terjadi itu nanti pada hari-hari terakhir. Jadi itu Petrus sedang mengingatkan orang-orang Yahudi yang mendengar khotbahnya pada waktu itu bahwa kitab nubuat Yoel yang menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus itu digenapi di hari terakhir. Kapan itu? Sejak Petrus menyampaikan firman itu. Dan ketika dia menyampaikan firman Tuhan itu di depan orang Yahudi, maka genaplah nubuatan kitab Yoel tadi. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kapan itu terjadi? Pada hari terakhir. Artinya Pentakosta itu terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari-hari terakhir. Apa maksudnya di hari terakhir di sini? Bukan berarti hari terakhir kalau misalnya jumlah hari, misalnya kita jumlahkan 1000 hari, maka hari yang terakhir itu yang dimaksud adalah hari yang ke-999, satu hari setelah itu, itulah hari yang terakhir, yaitu hari yang ke-1000. Bisa juga. Tetapi ada juga makna yang hari yang terakhir dimaksud di sini adalah hari dalam makna pembagian zaman. Ya, makna pembagian zaman. Misalnya kalau kita bagi zaman menurut Alkitab, pertama adalah zaman penciptaan. Zaman para bapak-bapak leluhur, ya. Dan setelah itu zaman Taurat diberikan. Baru setelah itu, setelah Tuhan Yesus, zaman gereja. Jadi ada 3 zaman. Zaman penciptaan, zaman Taurat, zaman gereja. Nah, dari ketiga zaman ini, zaman mana yang zaman terakhir? Zaman gereja. Itu yang dimaksud dengan hari terakhir. Dari zaman yang berlangsung sejak penciptaan sampai sekarang. Kita hidup di zaman yang terakhir. Karena kalau kita tidak memaknai hari terakhir sesuai dengan pembagian zaman, maka mungkin kita akan sulit mempercayai apa yang dikatakan oleh para rasul-rasul. Kita hidup pada hari terakhir. Ya. Rasul Petrus berkata bahwa kita ini sedang berada pada hari-hari terakhir. Matius juga mencatat bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Artinya hari terakhir yang disebutkan para rasul-rasul pada 2000 tahun yang lalu, kalau dibanding dengan sekarang, sudah lama. Mana arti hari terakhir itu? Apa arti hari terakhir? Nah, itu maksudnya adalah 3 pembagian zaman tadi. Baru kita memahami hari yang terakhir di situ. Jadi kalau kita sedang hidup pada hari terakhir, alangkah baiknya kita memahami, membenahi diri kita ini. Bahkan dalam Matius pasal 24, beberapa kali dalam pasal 24 ditulis kalimat yang sama diulang-ulang, yaitu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu hari kedatangannya. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena dia sudah ada di ambang pintu. Mengapa kita sedang berjaga-jaga? Karena kiamat segera terjadi. Ya. Kiamat istilah umum, istilah sekuler mungkin lebih tidak asing dalam
pikiran kita, artinya tentang mengenai kesudahan zaman. Kalau ternyata keadaan zaman ini ada akhirnya, artinya alangkah kita harus sadar sejak dini, mempersiapkan diri kita untuk tetap berjaga-jaga. Kita sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, marilah terus kita hidup waspada dengan kekuatan iman yang kita miliki. Ada seorang penginjil Tiongkok, namanya Wang Mingdao. Ketika dia memberitakan Injil di Tiongkok, maka dia ditangkap oleh kaum komunis, maka dia dipenjara di bawah tanah, ya, dipenjara di bawah tanah, dan dia dipenjara selama 30 tahun. Itu waktu yang sangat luar biasa. Artinya ya sudah tidak ada harapan biasa. Dan kebanyakan penjara di bawah tanah itu, di sana itu tidak ada ceritanya yang selamat masih hidup, keluar menjalani masa hukuman 30 tahun, masih hidup. Keluar dari penjara, pulang ke tempat tinggalnya. Tidak ada ceritanya. Tetapi Wang Mingdao ini ketika dia di penjara, dia dijatuhi hukuman 30 tahun. Bagi pikiran manusia tidak ada kemungkinan lagi untuk dia bisa keluar dari penjara dengan keadaan hidup. Tetapi ternyata genap setelah 30 tahun kemudian dia bisa keluar dari penjara yang mengerikan itu. Setelah itu di suatu media dia diwawancarai, apa rahasianya Bapak bisa bertahan selama 30 tahun di bawah tanah dalam keadaan kondisi yang pengap, makanan terbatas, cahaya terbatas, tidak ada kehidupan di sana. Apa yang membuat Bapak bisa bertahan hidup sampai 30 tahun? Maka Wang Mingdao berkata, saya selalu setiap hari berpikir, besok Tuhan akan datang. Jadi hari ini dia berkata, besok Tuhan akan datang. Besoknya Tuhan belum datang. Besoknya dia berkata lagi dalam hatinya, besok Tuhan akan datang. Besoknya lagi belum datang. Setelah itu dia berkata lagi dalam hatinya, besok Tuhan akan datang. Maka pemikiran itu yang membuat dia semangat terus bergairah dan bersukacita menjalani hidupnya di penjara yang begitu mengerikan. Sampai genap 30 tahun dia tetap hidup dengan sehat. Dia melanjutkan pekerjaannya memberitakan Injil. Dan marilah kita juga hidup di akhir zaman ini, di hari terakhir ini, berpikirlah seolah-olah memang besok Tuhan akan datang. Apakah mungkin Tuhan besok akan datang? Mungkin. Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tidak tahu. Nah marilah kita berpikir selalu besok Tuhan akan datang, supaya setiap hari kita hidup berjaga-jaga, kita hidup bersiap-siap. Karena besok akan datang. Kita berjaga-jaga, kita bersiap-siap karena besok Tuhan akan datang. Maka penghiburan dan sukacita yang membuat kita tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan di akhir zaman ini. Nah, makna yang ketiga tentang Pentakosta ini adalah kenapa Roh Kudus dicurahkan? Kenapa ada Pentakosta? Supaya kita menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Misi Yesus untuk apa? Menjadi jembatan keselamatan. Menjadi sarana kita bisa diselamatkan masuk surga. Misinya untuk memperkenalkan dirinya bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa mencapai surga sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sudah diselesaikan misinya. Maka misi itu terus harus diestafetkan kepada siapa? Kepada para murid-muridnya. Itu sebabnya pergilah. Jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
dan aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jadi misi Tuhan Yesus itu akan terus diestafetkan dari generasi kepada generasi. Sekarang di tangan kita lah estafet misi itu yang harus kita teruskan. Yaitu menjadi saksi, memperkenalkan Kristus kepada banyak orang lain. Supaya orang menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus ketika memerintahkan murid-muridnya, pergilah ke seluruh bangsa. Tidak semata-mata hanya tinggal perintah saja. Tuhan Yesus memberikan bekal penting kepada murid-muridnya. Dan ini bekal rahasia yang sangat penting dalam menunaikan tugas amanat agung itu. Apa itu? Bukan uang yang banyak, bukan pakaian yang banyak, ya, bukan makanan yang banyak. Nanti supaya di tempat dimanapun mereka bisa hidup. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan ada pribadi yang akan menyertai mereka, yaitu Roh Kudus. Sebabnya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di Yerusalem, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi, jangan tinggalkan Yerusalem dulu. Tunggu janji Bapa, tunggu nantikan. Kenapa? Mungkin saking semangatnya para murid-murid, saking senangnya lihat bahwa Yesus yang disalibkan itu ternyata bangkit. Saya akan pergi ke keluarga saya untuk menyampaikan berita ini. Saya akan pergi ke pulau A. Saya akan pergi ke bangsa A, ke suku ini. Tapi Tuhan berkata, tunggu, tahan dulu, tahan. Karena ada hal yang sangat penting yang menjadi bekal bagimu. Apa itu? Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu mana? Ya ujungnya saya ini tetap di sini. Kalau misalnya saya pergi ke barat, ujung barat itu mana? Enggak ada ujung barat. Karena bumi ini bulat, maka kalau berputar terus, ujungnya ya pasti di belakang saya ini. Artinya apa? Seluruh bumi ini harus mendengar tentang Injil keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Kamu akan menerima kuasa. Dari kata bahasa Yunaninya dunamos, dunamis, tuteos, kuasa dari Tuhan. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa yang diberikan kepada kita untuk memperlengkapi. Kuasa apa? Kuasa dari Tuhan. Jadi kita ini sebagai anak Allah, kita diperlengkapi dengan kuasa yang luar biasa. Kuasa untuk memberanikan diri kita bisa menjadi berani untuk bersaksi. Sama dengan Petrus sebelum Roh Kudus dicurahkan, dia orang yang pelin-pelan. Ya, dia yang berbicara dulu baru berpikir. Dia orang yang cepat bicara tanpa berpikir dulu, berpikir panjang dulu. Dia orang yang pelin-pelan, sekarang A besok B. Ya, dia orang yang kadang-kadang dia berani, tiba-tiba jadi penakut. Ya, siapa yang mau menganiaya, kalau saya akan maju duluan. Dia berkata kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata malam ini juga, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Betul, tadi dia berani menyala-nyala luar biasa. Tapi lihat gadis kecil saja di depan pengadilan mahkamah agama, dia menyangkal Yesus. Kenapa? Takut. Dia penakut sebetulnya. Tetapi lihat, ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika terjadi masa Pentakosta, maka Petrus yang pertama kali berdiri di hadapan seluruh umat orang Yahudi, dan dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkhotbah dengan menyala-nyala berapi-api. Setelah itu apa yang terjadi? 3.000 orang Yahudi yang mendengarkan khotbah Petrus pada waktu itu percaya dan dibaptis. Itu karena apa? Oleh pekerjaan Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi Petrus. Jadi mari, siapapun kita semuanya diamanatkan tugas ini kepada saya. Bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya pada penginjil, bukan hanya pada para majelis gereja, tetapi untuk semua orang percaya yang mendengar berita ini, yang sudah menerima anugerah
keselamatan yang dari Tuhan. Tugas Anda lah, tugas Bapak Ibu lah, tugas saya lah untuk meneruskan itu kepada orang lain. Supaya juga mereka mendengar tentang berita yang menyukakan ini, yaitu berita keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus diberikan bukan untuk kepentingan pribadi sendiri kita. Roh Kudus diberikan untuk memberikan keberanian bagi kita untuk menyampaikan berita keselamatan, sukacita, kabar baik itu kepada orang lain. Ketika tiba hari Pentakosta, mengapa para murid-murid waktu itu mereka bisa berbahasa asing? Berbahasa asing di situ bukan bahasa yang tidak dimengerti. Itu adalah bahasa yang bisa dimengerti, itu bahasa manusia. Karena dikatakan tadi ada bahasa Arab, bahasa Mesopotamia, Kapadokia, Partia, dan lain sebagainya. Ada 16 bahasa atau 11 bahasa yang dimaksud di sana tadi, di pasal 2, Kisah Rasul pasal 2. Itu maksudnya apa? Supaya berita tentang keselamatan itu tersampaikan kepada berbagai-bagai bahasa dan bangsa ke dalam dunia ini. Karena pada waktu itu kan hari Pentakosta. Pentakosta dirayakan oleh orang Yahudi setiap tahun dari berbagai bangsa daerah manapun mereka selalu berkumpul di Yerusalem. Karena Yerusalemlah ada bait Allah. Yerusalemlah kiblat mereka. Maka menjadi tradisi bagi mereka pada hari raya itu mereka berkumpul di Yerusalem. Dan ketika mereka mendengar itu, setelah itu mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Apa yang mereka dengarkan? Itu tentang kuasa Allah. Dikatakan Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang apa? Mereka kan mengerti karena itu adalah bahasa yang mereka tahu. Mereka hidup sehari-hari di bangsa yang lain. Tentang apa? Dikatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi maksudnya ketika mereka mendengarkan berita tentang perbuatan Allah yang besar itu, maka setelah selesai hari raya Pentakosta, tentunya mereka kembali lagi ke tempat asal mereka kembali. Maka di sana mereka menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Allah itu. Meneruskannya kepada bangsa, suku dan bahasa yang lain. Dan kita semuanya juga diberikan kuasa yang sama untuk meneruskan berita ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Supaya mereka juga memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah pada saat kesempatan ini Pentakosta mengingatkan 3 hal makna yang sangat penting bagi kita. Yang pertama, Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus supaya manusia dapat mengenal Allah. Karena oleh Roh Kuduslah kita dimampukan untuk mengenal dan mempercayai bahwa Allah ada, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, turun untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, bahwa oleh Pentakosta lah kita disadarkan bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Untuk itu berjaga-jagalah sebelum Ia datang kembali kali yang kedua. Dan melalui Pentakosta lah supaya kita diperlengkapi menjadi saksi untuk meneruskan misi Allah di dalam dunia ini. Menyampaikan berita keselamatan. Hanya oleh Tuhan Yesus saja satu-satunya jalan dan juru selamat yang membawa orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita semua sudah diperlengkapi dengan roh yang sama, kuasa yang sama. Marilah bergeraklah maju menjadi gereja yang misioner, gereja yang menjangkau, gereja yang tidak eksklusif, tetapi gereja yang berdampak keluar, menjadi berkat kepada sekitarmu, bangsa yang lain, kepada orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dan sukacita yang luar biasa kepada kita semuanya.
Mari saya ajak kita sama-sama menyanyikan pujian. Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus itu bukan sesuatu yang mati. Dia adalah pribadi. Pribadi artinya dia hidup, dia bisa bergerak, dia dinamis, dia bisa bekerja, dan dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan gereja, dia tahu pekerjaannya di hari terakhir akan makin nyata kuasanya memperlengkapi kita. Sebabnya mintalah supaya kita terus dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Amin. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Nyanyikan lebih sungguh lagi pujian ini, sama-sama katakan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku buka
Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan lo, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi ku buka hati, ku buka hati. Ya Roh Kudus, ya Roh Allah, berkaryalah, penuhi kami gereja-Mu, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh Kudus, kami perlu pribadi-Mu. Lawat kami gereja-Mu, bangun semangat kami, bangkitkan gairah kami terus di hadapan-Mu menyala-nyala, di hadirat-Mu bergairah, melayani-Mu, meneruskan berita keselamatan itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah saatnya bagi kami gereja-Mu untuk bangun dari keterpurukan kami, bangkit dari ketertiduran rohani kami, menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ditinggikanlah Yesus di atas segalanya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pekerjaan-Mu yang nyata dalam ibadah singkat kami pada hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali melalui Pentakosta yang sudah nyata bagi kami sejak pertama sampai pada Pentakosta yang hari ini Tuhan. Kami tahu inilah zaman di mana Roh Allah bergerak, bekerja secara lepas, bekerja secara dahsyat leluasa bagi setiap pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang di dalamnya Roh-Mu bekerja nyata, menjadi kuasa bagi kami yang selama ini mungkin kami takut menjadi saksi, yang selama ini mungkin kami kurang bergairah di dalam mengikut Tuhan. Kini kami diberikan semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar untuk tetap mengiring, mengikut Engkau dan melayani Engkau seumur hidup kami. Berkati kami semuanya, anak-anak Tuhan yang sudah Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk melayani dalam ibadah online yang singkat pada kesempatan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka. Jangkau mereka, lawat mereka dengan kuasa-Mu. Roh Kudus terus nyata bekerja di dalam mereka. Bagi mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberikan jalan keluar, yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus. Supaya biarlah tetap hidup kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi kami semuanya jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, dijauhkan dari musibah, bahaya, malapetaka, bencana, kuasa kegelapan, roh jahat, niat orang-orang jahat,
bahkan dari wabah penyakit menular. Biarlah kami terus ada dalam proteksi perlindungan Tuhan secara sempurna hari-hari ini. Berkati kami semuanya, hidup nikah mereka, keluarga, pekerjaan usaha mereka dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan setiap hari. Karena kami tahu kami hidup hari ini oleh karena kemurahan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri, kami buka hati kami mau terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh kemuliaan kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya hari ini sampai Tuhan datang menjemput engkau. Dalam nama Yesus dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.